Nah ini dia, kejutan besar Timnas Indonesia di Piala AFF. Tuntutan besar Sintayong di Piala AFF 2024. Kira-kira ada apa ini? Wow, kejutkan fans Garuda. Sintayong berani lakukan hal ini jelang lawan Myanmar di Piala AFF 2024. Jelang lawan Myanmar, respon mengejutkan AFF tentang pemain Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Emang ada apa ya dengan skuad Timnas Indonesia ini? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Keputusan berani Sintayong jelang lawan Myanmar. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong kembali menunjukkan keberaniannya dalam mengambil keputusan besar jelang laga perdana Piala AFF 2024. Skuad Garuda yang saat ini berada di Yangon, Myanmar, harus memulai turnamen dengan susunan pemain yang lebih ramping dibandingkan tim lain. Pada 5 Desember 2024, Sintayong memutuskan untuk mencoret 3 pemain tambahan dari daftar skuadnya. Pemain-pemain tersebut adalah Ananda Rahan dalam kurung, PSM Makassar, Armando Robert Oropa dalam kurung, PSBS Biak, dan Ikram Al-Ghifari dalam kurung Semen Padang FC. Dengan demikian, total 8 pemain telah tersingkir sejak pemusatan latihan dimulai. Sebelumnya, nama-nama seperti Made Tito dalam kurung Bali United, Zaki Ashraf dalam kurung PSM Makassar, Alvan Swaib dalam kurung Persebaya Surabaya, dan Arsa Ahmad dalam kurung Madura United juga dicoret. Keputusan ini membuat skuad Garuda hanya menyisakan 24 pemain meskipun regulasi turnamen mengizinkan setiap tim membawa hingga 26 pemain. Hal ini menunjukkan keberanian dan kepercayaan penuh Sintayong pada pemain yang tersisa. Sang pelatih asal Korea Selatan tampaknya lebih memilih efisiensi dan kualitas daripada kuantitas, meskipun langkah ini tentu memicu berbagai spekulasi. Yang menarik, Sintayong masih berharap 2 pemain naturalisasi, Ivar Jenner dan Justin Hubner, dapat bergabung. Namun hingga saat ini, kedua pemain tersebut belum diizinkan klubnya untuk membela Timnas Indonesia karena laga Piala AFF 2024 tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA. Absennya kedua pemain ini tentu menjadi tantangan tersendiri, mengingat mereka memiliki peran penting di lini tengah dan lini belakang. Langkah tegas Sintayong ini mengundang berbagai reaksi. Banyak yang memuji keberaniannya dalam mengambil keputusan sulit, tetapi ada juga yang mempertanyakan apakah mencoret pemain sebanyak itu akan memengaruhi performa tim. Apalagi laga perdana melawan Myanmar sangat krusial untuk menentukan langkah awal di turnamen. Keputusan ini juga menunjukkan bahwa Sintayong tidak segan-segan menyingkirkan pemain yang dianggap kurang sesuai dengan strateginya. Dengan hanya menyisakan pemain-pemain yang dianggap siap secara fisik, mental, dan taktik, ia tampaknya ingin memastikan Timnas Indonesia tampil dengan performa maksimal di setiap pertandingan. Sebagai pendukung Timnas Indonesia, bagaimana pendapat Anda tentang keputusan berani Sintayong ini? Apakah langkah ini dapat menjadi kunci sukses Garuda di Piala AFF 2024 atau justru membawa risiko besar? Mari sampaikan opini Anda di kolom komentar. Tuntutan besar Sintayong di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia menghadapi tuntutan besar di ajang Piala AFF 2024. Kesuksesan Timnas Futsal, Timnas Junior, dan Timnas Putri Indonesia yang telah meraih gelar juara di tingkat Asia Tenggara menjadi motivasi sekaligus tekanan bagi Sintayong dan skuad Garuda untuk membawa pulang trofi yang selama ini belum pernah diraih. Pada laga pembuka grup B, Indonesia akan bertemu tuan rumah Myanmar di Thuwunna Stadium, Yangon, pada 9 Desember 2024. Selanjutnya, mereka akan melakoni laga kandang di Stadion Manahan, Solo, menghadapi Laos dalam kurung 12 Desember dan Filipina dalam kurung 21 Desember.
Di antara kedua laga tersebut, Indonesia harus menghadapi ujian berat melawan Vietnam di Hanoi, tim yang sering menjadi batu sandungan bagi Garuda. Tuntutan tinggi ini tidak terlepas dari keberhasilan gemilang berbagai timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Timnas futsal Indonesia misalnya baru saja mengukir sejarah dengan meraih gelar kedua di Piala AFF Futsal 2024. Skuad asuhan Muhammad Hashimzadeh berhasil mengalahkan Vietnam 2-0 di final, membuktikan dominasi mereka sebagai salah satu kekuatan futsal Asia Tenggara. Di sisi lain, timnas putri Indonesia juga mencetak sejarah dengan meraih gelar Piala AFF Putri 2024. Berkat gol-gol dari Reva Octaviani dan Sydney Hopper, mereka mengalahkan Kamboja 3-1 di final sekaligus mengamankan tiket ke Piala ASEAN Putri 2025. Prestasi ini diperkuat dengan pencapaian tim junior. Timnas U16 dan U19 berhasil membawa pulang trofi Piala AFF di kategori masing-masing. Sementara Timnas U23 menorehkan sejarah dengan meraih medali emas SEA Games 2023. Pencapaian yang terakhir kali diraih pada 1991. Namun di tengah ekspektasi tinggi, tantangan yang dihadapi Shin Tae-yong tidaklah ringan. Skuad Garuda yang dibawanya ke Piala AFF kali ini didominasi oleh pemain muda, mayoritas berusia di bawah 22 tahun. Meski pendekatan ini menunjukkan keberanian dan fokus pada regenerasi, banyak pihak yang mempertanyakan apakah para pemain ini mampu menghadapi tekanan turnamen bergengsi seperti Piala AFF. Lebih dari itu, fakta bahwa timnas Indonesia belum pernah meraih gelar juara Piala AFF semakin memperbesar beban. Sejak edisi pertama turnamen ini digelar pada 1996, Indonesia telah 6 kali menjadi runner-up, tetapi trofi juara selalu berhasil lepas dari genggaman. Dengan persiapan matang dan dukungan penuh dari supporter, optimisme tetap ada. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang disiplin dan taktis, serta mampu memaksimalkan potensi pemain muda. Namun pertanyaannya adalah, apakah strategi ini cukup untuk menyaingi dominasi tim kuat seperti Vietnam dan Thailand? Bagaimana pendapat Anda? Apakah timnas Indonesia mampu mengikuti jejak timnas lainnya dan akhirnya meraih gelar juara Piala AFF 2024? Yuk, sampaikan opini Anda di kolom komentar. Erick Thohir bangga timnas putri akhirnya bisa juara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan penuh kebanggaan menyampaikan apresiasi kepada timnas putri Indonesia yang berhasil mencetak sejarah sebagai juara Piala AFF Wanita 2024. Gelar ini menjadi torehan luar biasa sekaligus menandai kebangkitan sepak bola putri Indonesia di kancah internasional. Ini adalah momen bersejarah untuk timnas putri Indonesia. Setelah menanti selama 49 tahun sejak pertama kali dibentuk pada 1975, akhirnya Garuda Pertiwi bisa meraih trofi pertama mereka, ujar Erick dalam unggahan di Instagram pribadinya. Tak hanya meraih gelar juara, para pemain timnas putri juga membawa pulang penghargaan individu. Reva Octaviani dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen, sementara Lita Roati mendapat gelar kiper terbaik. Penghargaan ini menunjukkan kualitas dan kerja keras para pemain dalam setiap pertandingan. Dalam final yang berlangsung pada 5 Desember 2024, timnas putri Indonesia berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1. Penampilan impresif dari Reva Octaviani yang mencetak 2 gol, serta kontribusi gol dari Sydney Hopper memastikan kemenangan gemilang Garuda Pertiwi. Erick Thohir menekankan bahwa kesuksesan ini harus menjadi pijakan untuk menatap kejuaraan yang lebih besar. Piala AFF Wanita 2024 adalah bagian dari kualifikasi menuju ASEAN Women Championship 2025, di mana lawan-lawan yang lebih berat seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina sudah menanti. Kemenangan ini harus menjadi motivasi untuk persiapan lebih baik ke depan. Kami berharap timnas putri Indonesia bisa terus tampil maksimal dan membanggakan di ASEAN Women Championship 2025, lanjut Erick. Namun, Erick juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur sepak bola putri di Indonesia. Ia menegaskan bahwa kompetisi sepak bola putri harus digelar secara rutin untuk mendukung perjalanan timnas putri hingga ke level Asia. Tanpa kompetisi yang teratur, perkembangan sepak bola putri akan sulit untuk berlanjut.
Prestasi Timnas Putri Indonesia ini tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga memberikan inspirasi kepada generasi muda untuk mengejar mimpi di dunia sepak bola. Dukungan dari masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan para pemain. Kini tugas besar ada di pundak para pemain dan PSSI untuk menjaga momentum ini. Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, Garuda Pertiwi diharapkan mampu melangkah lebih jauh di kejuaraan mendatang. Bagaimana pendapat Anda tentang kemenangan luar biasa Timnas Putri Indonesia ini? Yuk tuliskan komentar dan semangat Anda untuk Garuda Pertiwi di bawah. Mari terus dukung mereka agar terus mengukir prestasi di tingkat internasional. Respons mengejutkan AFF tentang pemain Timnas Indonesia yang akan bermain di ASEAN Cup. Kabar mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) yang memberikan sorotan khusus terhadap daftar pemain yang dibawa Timnas Indonesia ke Piala AFF 2024. Langkah pelatih Shin Tae-yong (STY) memanggil pemain-pemain muda berbakat termasuk 6 pemain yang berkarier di luar negeri (abroad) menuai banyak perhatian dari berbagai pihak. Dalam persiapan menuju turnamen 2 tahunan ini, STY memanggil 33 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC). Menariknya, sebagian besar pemain yang dipilih adalah talenta muda yang berkiprah di Liga 1 dan memiliki usia rata-rata 21 tahun atau bahkan lebih muda. Namun kehadiran pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Ronaldo Kuateh, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk menjadi topik hangat yang disoroti AFF melalui laman resminya. Dalam salah satu artikel mereka, AFF menyoroti kontribusi signifikan Marcelino Ferdinand yang sebelumnya mencetak 2 gol saat Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026. AFF bahkan menyebut Marcelino sebagai salah satu pemimpin di skuad muda Garuda bersama nama-nama abroad lainnya seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Pengalaman kuintet pemain abroad ini termasuk Pratama Arhan akan menjadi elemen krusial dalam perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dengan mayoritas pemain muda, kombinasi pengalaman dan energi mereka diharapkan mampu bersaing di turnamen, tulis AFF. Namun perjalanan Garuda menuju turnamen ini tak sepenuhnya mulus. Hingga kini beberapa pemain abroad masih terganjal izin dari klub masing-masing. Ivar Jenner dan Justin Hubner belum mendapatkan restu dari klub mereka untuk bergabung, sementara Rafael Struijk baru dijadwalkan memperkuat timnas pada laga terakhir Grup B melawan Filipina. Indonesia akan memulai perjuangan di Grup B yang diisi oleh Myanmar, Laos, Filipina, dan rival klasik Vietnam. Laga perdana akan berlangsung pada 9 Desember 2024 di Yangon melawan Myanmar. Dengan skuad muda yang diwarnai oleh kehadiran pemain abroad, Timnas Indonesia diharapkan mampu mengukir prestasi gemilang. Sorotan dan ekspektasi yang besar dari AFF ini menjadi sinyal positif sekaligus tantangan bagi tim Garuda. Apakah kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman pemain abroad akan cukup untuk membawa Indonesia meraih gelar juara? Bagaimana pendapat Anda tentang langkah STY membawa pemain abroad ke Piala AFF 2024? Apakah ini strategi yang tepat? Yuk, tuliskan komentar dan semangat Anda untuk Timnas Indonesia di bawah. Mari dukung Garuda Muda agar bisa terbang tinggi di Asia Tenggara. Garuda di dadaku, Indonesia juara.